Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gisela Udina Pramudia Lestari, NPM saya 25-10017. Perkenalkan, nama saya Syarifah Ramadhani, saya dari NPM 25-10028. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Gina dengan NPM 25-10041. Kenapa ya? FYP gue TikTok gue jadi Fadel mulu. Gue itu basi. Gue akan kasih tahu semuanya. Kayaknya itu kasus Fadil yang kemarin gak sih yang udah ditahan tuh Ahmad? Jadi keinget deh awalnya gimana, soalnya waktu pas September 2024 kemarin itu tuh Nikita Mirzani ngelaporin Fadil Bajide. Kenapa? Karena dia itu udah berhubungan badan sama anaknya, apalagi kan Loli itu kan masih di bawah umur. Di sisi lain, Nikita Mirzani menunjukkan amarah yang mendalam. Ia menilai 9 tahun adalah hukuman yang terlalu ringan. Mau 9 tahun, 12 tahun, 20 tahun, tidak akan bisa mengembalikan lagi masa depan anak saya, ujarnya. Oh, dia juga yang laporin tentang aborsi Loli gak sih? Iya benar. Karena waktu itu juga yang video viral kan tuh video dia yang dijemput paksa sama ibunya gak sih? Duh, penuh drama banget lagi. Dia sambil ngamuk-ngamuk gitu kan? Waktu pas Loli dijemput paksa aja itu tuh masih bulan September 2024. Soalnya seingat gua sih dia itu belum ini ya. Kasus dia itu viralnya belum sampai akhir tahun banget. Iya, itu dijemputnya di apartemennya dia di kawasan Bintaro. Ini kita Kitanya pas banget sih. Tapi pemeriksaan Fadelnya waktu tanggal 27 September 2024 nggak sih? Itu sempat ditunda kan? Oh iya. Tanggal 4 Oktober baru dia datang buat memenuhi panggilan polisi. Dia juga bawa bukti saksi tahu. Tapi dia tuh sempat punya pengacara namanya Razman. Iya. Itu yang iya ini kenal banget coy. Terus Razman ini tuh bilang katanya nggak berlanjut sampai selesai, sampai kasus Fadel selesai karena kata Razman dari pihak keluarga Fadelnya itu mutusin sepihak gitu. Oh iya. Aku juga baru ingat, Razman juga bilang gak sih kalau Fadel alias kliennya itu ditetapkan sebagai jadi tersangka. Terus Fadel juga ditahan dulu di Polres Jakarta Selatan. Wow. Kalian tahu Martin Bajide kan? Tahu. Katanya Fadil. Iya. Dia pengennya menempuh jalur damai. Demi apa? Iya, menurut dia sih Damai. biar Damai. tulus demi kebaikan keluarga mereka juga. Ya, gue akan kasih tahu kebenarannya, kejelekannya, kebusukannya lo yang orang-orang nggak tahu. Jadi kayak Iya, nggak ada berantem lagi Iya, mungkin ya. jadi sebagai bentuk perdamaian aja. Ya, keluarga Fadil kan cabut laporan Nikita Mirzani yang terkait dugaan pelanggaran UU ITE tahu. Oh iya. Ini apa sih? Tapi seingat gue itu apa namanya? Fadel Bajiden itu kan ditahan. Dia tuh resmi ditahan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan waktu pas Juni tahun ini deh kalau nggak salah. Iya. Nah, penahanan dia juga dipindahin. Aku nggak tahu sih awalnya tuh dia ditahan di mana. Cuman dia dipindahin penahanannya ke Rutan Cipinang. Seingat aku sih Fadel didakwa pasal berat. Duh, bentar aku lupa, aku cek dulu ya. Coba. Tapi pasti sih kena pasal berat soalnya kayak udah aborsi terus Pelindungan anak juga. Iya benar. Betul. Macarin anak di bawah umur juga udah kayak banget. Jadi Fadel tuh kena pasal 81 ayat 2, pasal 82 ayat 1 tentang Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Seingat aku sih ya, Fadel kena pasal yang berat. Tapi aku lupa deh pasalnya berapa. Bentar aku cek Pasti dulu. banyak ya dia kena Iya, pasal harusnya nggak sih. Apalagi udah aborsi, macarin anak di bawah umur. Itu serem banget. Betul. Pedofil. Makanya Fadel kena pasal 81 ayat 2, pasal 82 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nggak cuma satu loh. Dia pasti kena lagi pasal 77A ayat 1, Undang-Undang Perlindungan Anak. Masih ada, udah gitu masih ada. Demi apa? Iya, pasal dia kena pasal 348 KUHP tentang aborsi. Wow, gila sih. sangat-sangat toksik ya teman-teman. Iya sih. Tapi seingat aku tuh di waktu salah satu sidangnya Fadel tuh sempat minta maaf ke Nikita Mirzani soalnya dia tuh kayak merasa bersalah gitu apa yang udah dilakuin ke Loli selama dia
menampung Loli di keluarganya. Terus menurut aku juga gak akan ada satupun ibu yang rela nggak sih anaknya diperlakuin kayak dia. Betul banget, betul Apalagi banget. kayak anak perempuan pertama. Satu-satunya lagi. Iya benar-benar. Tapi Fadel ini jahat banget aja. Banget. Dia kayak dia ngebiarin Loli aborsi 2 kali. 2 kali. Gila. Gila. Wah, Belum lagi gila sih. dia ngejanjiin Loli mau nikahin dia ya. Gila. Toxic Sayang banget. relationship. I'm not in this case. Jaksa penuntut umum juga nuntut Fadel hukuman sampai 12 tahun penjara dan denda 1 miliar. Damn. Terus kalau dia nggak mampu bayar dendanya, bakal diganti sama kurungan selama 6 bulan. Kalau dia bulan. nggak bayar 1 M, otomatis dia di penjara selama 12 tahun 6 bulan. Wow. Wow, mateng ya. Matang banget itu sampai tua ya teman. Tapi ya setahu aku putusan akhir hakim itu Fadel tuh kan resminya di penjara 9 tahun. Dia emang kena denda juga 1 miliar. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa bayar denda 1 miliar itu, dia bakal dikurung selama 3 bulan. 3 bulan doang. Cuman dia tuh kayak pengurungan 3 bulan itu tuh bakal dipotong selama dia penahanan, paham gak sih? Jadi dia kan di penjara kan 9 tahun. Kalau misalnya nggak bayar denda, 3 bulan kurungan itu tuh dihitung dari waktu pas dia ada di penjara. Jadi gak nambah lagi. Ya namanya juga ini ya. Itu aku sempat baca artikel ya yang kata, tahu kan kalian sedang akhir yang Iya. Tahu. ibunya Itu pingsan. vital banget. Itu drama banget kan. Yang iya. ibunya Fadel sama pingsan waktu dengar Demi apa? pasti jatuh vonis anaknya itu si Fadel. Beliau kan harus sampai dibopong buat keluar dari tempat persidangan tau. Wah. Sumpah. Tapi ya dari kasus yang kita habis obrolin ini tuh aku dapat pesan moralnya sih. Soalnya kita tuh jangan gampang percaya sama orang. Kita tuh kayak harus milih-milih Bener, buat bener, deket bener, sama bener. orang. Nah, iya. Selain itu juga kita jangan terlalu percaya nggak sih sama omongan manis cowok. Bener, Iya banget, Yang bener. kayak, aku bakal nikahin kok, jangan Iya banget. gampang Omong terpercaya kosong, dan omong Iya. kosong. tersulut. Satu sih. lagi, walaupun dimanapun kita berada, kayak kita harus sebagai cewek ya, Iya. kita harus jaga banget badan kita. Bener-bener. Itu sih, jauh dari orang tua kan. Apalagi itu. Iya, Kita juga betul, sekarang betul. ngekos kayak jauh dari orang tua, kita Iya. harus jaga Iya, dan betul. diri yang kita Yes. Udah bacot banget. Ini bye. Yang dilakuin untuk lo.